Jadi ternyata kita bisa melakukan hal terkecil dari rumah kita ya, dari diri kita sendiri, dari sampah rumah tangga kita mau melakukan apa nih? Apakah kita mau menjaga lingkungan tetap asri atau tidak? Ternyata fakta-faktanya tadi banyak sekali sampah plastik kita ya. Adapun sampah-sampah yang memang itu bisa di sampah organik tadi ya, sampah organik, sampah sisa-sisa makanan itu bisa kita jadikan pupuk, jadikan kompos di rumah gitu ya. Kemudian sampah-sampah yang plastik bisa kita salurkan ke bank sampah untuk nanti bisa diolah. Olahan bank sampah itu seperti apa? Dan nanti dilanjutkan dengan praktek wadah daur ulang. Nah ini kalau kita punya botol plastik di rumah, simpan gitu ya, simpan, nanti kita salurkan ke bank sampah. Mahal ya? Ini mahal katanya. Jadi kalau teman-teman datang ke bank sampah, tapi ini butuh berapa lama Pak biasanya Pak? Ini adalah founder dari Yayasan Aksara Cendekia yang memang ini biasanya juga memang fokus terhadap isu lingkungan. Kalau kita mikir sampah kita cuma 1 biji, yang mikir 300 juta orang jadi 300 juta sampah. Tapi kalau setiap orang mikirnya, oh ya kita harus milah sampah, nah ya kita kemudian akan mengurangi jumlah sampah itu. Saya nggak sih mengurangi jumlah sampah dalam rumah tangga ini. Banget ya, bikin kayak kerajinan-kerajinan dari barang-barang yang udah nggak layak pakai ya, kayak misalnya ya dari bungkus kopi lah yang bisa dibuat yang Pola hidup zero waste tadi. Jadi apa aja sih nanti pola perilaku zero waste nanti teman-teman bisa apa namanya? Kenapa kemudian perubahan perilaku itu harus mulainya dari mana sih? Kita nggak jauh-jauh dari perubahan diri kita sendiri. Mulai dari mana kita menggunakan tas belanja? Mungkin di Jakarta udah mulai jenis sampah organik. Jadi satu, kemudian bisa nanti diendapkan sampai beberapa lama dia jadi kompos. Tapi untuk ekoenzim hanya beberapa jenis sampah sudah lakukan. Itu sebenarnya juga cara untuk merecycle sampah-sampah yang non organik tadi. Jadi bisa dari mana aja ya, sampah plastik, sampah saset, sampah botol. Ya, mungkin sudah seumuran teman-teman ya, atau teman-teman kalian belum lain harus diperhitungkan. Untuk sisi eksternalnya, Biro Tata Pemerintahan DKI sudah membantu terkait dengan pola. Lanjut. Nah, jadi itulah kurang lebih 7.000 ton sampah per hari yang dibuang pada TPST Bantar Gebang per hari. Kalau itu hampir stasiun GBK dan stadion GBK itu semua penuh untuk 1 hari saja. Makanya kenapa pentingnya kita bisa mengolah sampah dari rumah. Adanya bank sampah dari setiap RW itu membantu petugas gerobak, petugas kebersihan lingkungan ataupun TPS di wilayah untuk mengurangi sampah di bawah TPST Bantar Gebang. Jadi nanti hasilnya adalah zero waste atau hanya residu saja yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Nah, di bank sampah tuh ada berapa item? Kurang lebih ada 40 item.